Bu Suci. Iya Pak, ini saya dari kelas 11 bahasa. Ya biasalah kalau daring kan anak-anak kan tak tungguin dulu ya, maksudnya ya nggak langsung masuk kan. Nah ini kok udah sampai setengah jam saya mau mulai, itu tuh anak tuh yang masuk baru 20 dari 36 itu Pak. Kok bisa seperti itu? Saya nggak tahu ini, kayaknya anaknya tuh kayak kurang aktif juga, apa kurang semangat. Saya nggak tahu, makanya apa kok setiap kali saya ajak meeting, kalau di kelas lain tuh agak mending. Tapi kalau di kelas ini kok kayaknya mereka kurang motivasi atau gimana, saya nggak paham itu Pak. Ya, nah itu kurang motivasinya itu kenapa? Karena dari mengajarnya atau gimana? Nah itu yang sampai sekarang tuh saya juga agak bingung untuk nyikapin hal kayak gitu, karena jujur saja ke anak 11 bahasa ini memang kayak di mata pelajaran, entah di mata pelajarannya Bapak gimana dulu, maksudnya kalau mengajar di kelas 11 bahasa itu. Kalau ya hampir sama sih ya, apalagi kalau di tempat saya yang ya terutama pelajaran saya lah PJUK kan anak-anak kan suka sekali sama PJUK, apalagi kalau dia di luar pasti seneng lah, kayak refreshing gitu, itu nggak sepaneng lah. Tapi kan kalau ya sama saja sih sebetulnya. Kalau yang dikatakan sama Bu Suci tadi bilangnya kurang aktif, kurang mengikuti pelajaran Ibu Suci, ya sama sebetulnya. Kalau daring itu emang seperti itu. Ya di kelas saya pun juga sama kayak gitu. Tapi kan saya berusaha untuk memotivasi anak dulu lah sebelum mengikuti pelajaran saya. Nah itu dari Bu Suci, apakah sudah melakukan itu atau belum? Belum Pak, saya belum sampai ke kayak Bapak tadi bilang itu, kayak ibaratnya saya masuk aja ngasih materi, tapi kalau untuk sampai ngasih mereka motivasi yang yang kuat dan lain sebagainya, saya rasa saya belum sampai ke situ Pak. Apa itu salah saya ya Pak seperti itu ya Pak? Ya, nah itu sih bukan salah dari Bu Suci sih sebetulnya. Kalau saya sih merasa kalau itu bukan salah Bu Suci, mungkin metodenya Bu Suci kurang masuk dalam kelas bahasa itu, mungkin kurang Bu Suci kurang materinya, kurang masuk atau gimana, atau Bu Suci itu kayak kurang kayak buat yang menarik gitu ya di kelas ya. Menarik di kelas. Kalau Bu Suci bisa membuat anak itu menarik, mungkin bisa. Iya ya, soalnya sebenarnya memang ini permasalahannya kan entah saya belum tahu juga guru-guru lain gimana di kelas bahasa kan. Cuma kok setiap kali saya itu masuk ngasih materi, apalagi lewat meeting gitu ya, itu tuh yang ikut itu hanya 20 anak Pak dari 36. Itu kan ibaratnya buat saya kan kayak apa sih yang terjadi di kelas itu tuh apa gitu. Itu yang bikin saya tuh sampai sebel. Kalau maksudnya setelah ikut meeting tuh pasti perasaannya tuh kayak nggak semangat di diri saya itu loh Pak, seperti itu. Ya, apakah metodenya Bu Suci itu masuk atau enggak di kelas itu? Metode belajarnya Bu Suci itu masuk atau tidak? Kalau metode saya rasa dari kelas IPA, IPS bahasa saya samakan Pak. Jadi saya tidak bedakan gitu, maksudnya ya sama semuanya. IPA ya saya seperti itu, ke IPS ya seperti itu, ke bahasa ya seperti itu. Tapi kok hanya di kelas itu gitu, maksudnya saya itu kadang agak gimana ke mereka, karena mereka seolah-olah tidak tertarik dengan pelajaran sejarah seperti itu. Ya mungkin ya itu sih sebetulnya, mungkin karena metodenya itu juga sih. Itu metodenya. Coba Bu Suci punya pemikiran lain nggak? Kalau disamakan semua kan, dari kelas IPA, IPS, bahasa itu kan anaknya berbeda-beda. Iya Kan, anaknya berbeda-beda, metodenya pun juga berbeda-beda. Coba dari pemikirannya Bu Suci ada kreativitas dari Bu Suci sendiri nggak buat kayak membedakan metodenya dari IPA, IPS, bahasa. Kan anak-anak ya sekarang kan anak-anak sama yang lain kan beda-beda, karakternya juga beda, apalagi kalau karakter anak IPA, anak IPS, anak bahasa itu kan berbeda-beda kan. Jadi
Bu Suci sudah menganalisis lah. Coba dari analisis itu apakah Bu Suci itu bisa kreatif enggak? Oh gitu ya. Dicoba ada apa namanya? Ada dari pemikirannya Bu Suci sendirilah. Ada apa namanya? Ada metode lain enggak? Kalau untuk selama ini belum Pak, mungkin benar ya kata Pak ini ya Pak Haris ya. Maksudnya selama ini saya juga belum pernah sampai ke tahap itu membedakan setiap apa namanya jenjangnya, maksudnya yang IPA bahasa saya bedakan itu saya belum sampai ke situ. Mungkin yang tadi dikatakan Pak Haris mungkin juga bisa jadi solusi ya untuk saya. Maksudnya saya harus bisa lebih kreatif lagi mungkin di kelas yang memang seunik 11 bahasa gitu maksudnya Bapak toh. Nah terus kalau misalnya seperti itu apakah nanti ini ya Pak tantangan buat saya itu nanti berat tidak ya Pak? Ya tantangan sih enggak ya, itu kan apa namanya dari pemikirannya Bu Suci sendiri. Jadi kan kalau dari pemikirannya Bu Suci sendiri, metodenya dibuat dari Bu Suci sendiri, Bu Suci kan tidak bingung, bukan apa namanya Bu Suci bisa mengkreativitaskan metodenya Bu Suci sendiri. Iya ya Pak, ya betul ya. Jadi, soalnya itu sih memang belum sampai ke tahap yang membeda-bedakan gitu Pak. Saya tuh belum sampai seperti itu. Ya maksudnya ada metode lain nggak gitu dari Bu Suci sendiri gitu loh, ada metode kreativitasnya, metode belajar biar anak itu biar nggak apa namanya ya kayak nggak biar mau masuk dalam tertarik gitulah ya, terus merasa oh ini pelajaran sejarah itu seneng ya, enak ya, apa namanya apa ya kayak enak ya, itu gurunya juga menyenangkan ya, kan bisa aja seperti itu. Iya sih Pak. Nah itu dari itu apakah Bu Suci itu sudah apa ya namanya sudah melakukan itu atau belum? Kalau saya sih belum sampai ke tahap itu Pak. Tadi kan saya sudah apa yang awal itu kan saya kan nggak pernah membedakan toh, maksudnya yang IPA IPS dengan bahasa saya sama sekali tidak membedakan metodenya. Selain mereka juga apa namanya untuk masuk MIT juga kurang tertarik, terus juga mereka tuh kalau ngerjain tugas juga rata-rata tidak apa ya nggak dikerjakan, malah kalau terlambat mungkin agak mending ya, maksudnya berarti mereka ada usaha untuk mengerjakan. Nah setiap kali saya cek di GC-nya mereka di Google Classroom-nya 11 bahasa, ternyata yang absensi ya yang presensi ya hanya anak-anak itu saja, kemudian yang mengerjakan tugas juga ya banyak yang tidak dikumpulkan ke saya gitu. Apakah itu juga efek dari apa ya, maksudnya mereka nggak tertarik dengan pelajaran sejarah atau gimana, itu sampai sekarang saya itu masih bingung. Itu masalah seperti itu Pak. Itu makanya itu kan saya tadi bilang toh, kalau pembelajarannya agak menarik bisa dibulus dengan yang menarik, bisa aja apa namanya lebih enak, lebih semangat. Nah sekarang dari Bu Suci sendiri ada pemikiran apa di benaknya Bu Suci lah, apa pengen merubah polanya seperti apa biar anak itu apa masuk di kelasnya Bu Suci itu bisa banyak, tugasnya juga tidak telat-telat. Nah itu dari Bu Suci sendiri ada apa namanya itu, ada metode yang apa namanya yang bagus nggak buat kelas bahasa itu? Dari obrolannya kita ya Pak, saya jadi punya pemikiran seperti ini ya. Yang pertama saya akan mencari tahu dulu Pak, maksudnya mereka itu kenapa tidak tertarik dengan pelajaran saya seperti itu. Jadi saya akan mencari tahu dulu alasan mereka. Mungkin akan saya bagikan angket, atau saya bagikan atau saya tanya secara langsung ke mereka gitu, atau pada saat meet saya tanyakan ke mereka maunya seperti apa. Itu tahap awalnya saya pengennya seperti itu. Setelah saya tahu bahwa itu alasannya mereka 1, 2, dan 3 misalnya, setelah itu akan saya masukkan ke dalam RPP. Maksudnya saya akan ubah metodenya, yang biasanya saya mungkin hanya ceramah, kemudian saya hanya apa ya ya monoton lah seperti itu pembelajarannya. Mungkin akan saya tambahkan dengan sesuatu yang menarik, karena ya saya jadi ingat Pak, ini kelas 11 bahasa itu tipikalnya memang
anaknya itu kan kreatif, ya kan, maksudnya mereka punya daya imajinasi yang bagus, seninya juga bagus. Mungkin saya mau kolaborasi juga mungkin dengan guru lain gitu, supaya apa namanya pas lagi ngajar itu nggak bosen apa ya Pak, begitu ya Pak mungkin ya. Setelah itu kan jadi mungkin kalau setelah itu pengennya saya, setelah saya tahu permasalahannya mereka, kemudian saya bisa mengakomodasi keinginannya mereka. Jadi seperti itu rencananya Bu Suci kan udah bagus banget tadi yang dikatakan Bu Suci tadi itu sudah merubah metodenya Bu Suci sendiri itu tadi bagus banget metodenya. Dari situ, dari rencana aksinya Bu Suci tadi yang Bu Suci pikirkan tadi itu, apakah ada perlu bantuan dari rekan sejawat kah, apa dari kepala sekolah atau dari stakeholder dari dari sekolah juga, apa itu harus harus ikut berkolaborasi dengan yang metode yang tadi Bu Suci katakan tadi itu? Oh, kalau itu sih memang Pak jelas, saya pasti butuh bantuan mereka. Contohnya misalnya pada saat saya mau memetakan tentang bagaimana alasan mereka kenapa tidak tertarik dengan pelajaran sejarah, itu pasti saya kolaborasinya dengan pihak BK. Karena kan setiap kelas punya BK-nya masing-masing, jadi saya komunikasi dengan pihak BK. Kemudian dengan wali kelas juga, maksudnya saya juga ingin sharing lah cerita sama wali kelasnya 11 bahasa, maksudnya saya punya permasalahan ini, seperti ini, kayak gitu. Terus kalau untuk yang siswa juga saya ajak kan, maksudnya untuk apa? Untuk maunya mereka bagaimana kan, dengan angkat kan juga butuh bantuan siswa seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah pasti, karena kan memang kalau untuk kepala sekolah kan dia bertanggung jawab beliau kan bertanggung jawab untuk keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Jadi saya rasa kolaborasi saya dengan teman sejawat, dengan wali kelas, dengan guru BK, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu sangat diperlukan seperti itu. Nah itu bagus banget tadi itu bisa mengkolaborasikan dengan semua yang ada di warga sekolah ini, apalagi tentang kasusnya tadi Bu Suci yang anaknya kurang aktif, terus tugasnya juga kurang tidak dikumpulkan, apalagi mending lah kalau yang cuma telat-telat aja gitu kan bisa dimaklumi. Tapi kan kalau yang nggak pernah mengerjakan, nggak pernah sama sekali nggak mau dengan pelajaran Bu Suci, apalagi dari ini kan hampir setengah semester ini kita udah belajar mau mid semester juga, apalagi bentar lagi udah mid semester, tapi keaktifan anaknya juga kurang. Nah itu tadi Bu Suci udah bagus banget dari rencananya Bu Suci juga udah sudah bagus dari pemikirannya Bu Suci, terus kolaborasinya dengan pihak sekolah juga sudah Bu Suci sudah rencanakan sudah bagus. Nah itu dicoba aja Bu Suci, bisa rencananya Bu Suci itu coba diterapkan, di kelas bahasa ini, kelas bahasa ya tadi. Kelas bahasa 11 bahasa ini coba diterapkan, apalagi anak-anak bahasa di SMA 5 ini kan kreativitasnya juga bagus, terus pintarnya juga ya, kalau pintarnya itu kan relatif lah. Maksudnya kalau kita kan nggak bisa mengukur pintarnya orang itu kan segini gitu, tapi menurut saya ya relatif lah. Relatif lah, apalagi anak bahasa itu kreativitasnya juga ya saya tahu sendiri lah, apalagi saya juga ngajar di kelas bahasa itu, saya lihat ini anak-anaknya itu kreatif semua, nggak diem gitu loh, jadi kreatif sekali. Tapi tentang masalah kedisiplinan kayak mengerjakan tugas, terus ikut Zoom atau gimmicknya juga susah, itu kan ya mungkin dengan metode yang tadi Bu Suci lakukan tadi mungkin bisa lebih baik. Nanti dari situ, dari rencananya Bu Suci tadi, bisa anaknya itu yang berapa tadi, 25 atau 20? Dari 36. Dari 36 anak yang metode yang
kemarin disamakan dengan Bu Suci itu cuma 20, dengan metode yang sekarang yang Bu Suci sudah berkolaborasi dengan pihak sekolah, terus kolaborasi dengan wali kelasnya, tambah lagi sama BK-nya, itu harus metodenya Bu Suci yang tadi Bu Suci katakan tadi itu bisa dimasukkan, kemungkinan bisa sampai 36 anak itu bisa. Amin bisa, Pak. bisa bisa masuk semua, dan tugas-tugasnya pun bisa masuk terus iya, bisa rajin, tertib ya itu Pak. dicoba aja. Ya, terima kasih ya Pak, ini saya sudah dibantu sekali oleh Bapak ya, maksudnya saya tadi keluar dari kelas, saya baru jimit, kemudian kebetulan ketemu Bapak di sini, jadi sekalian ngobrol gitu Pak. Ini juga tadi sudah mendapatkan solusi juga. Saya juga terima kasih sekali karena sudah dikasih dorongan, motivasi, kemudian pemecahan masalah gitu Pak. Ya sebetulnya kita sama-sama aja sih, sama-sama sama-sama membantu lah, apalagi kita kan juga sering berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Betul. Ya kita belajar bersama lah. Gitu. Nah, terima kasih ya Pak. Ini saya mau mengajar lagi. Jadi tadi kita sudah ngobrol banyak, jadi terima kasih juga sudah memberikan motivasi ke saya, sudah menyelesaikan masalah. Kita belajar bareng-bareng. Iya. Seperti itu aja ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak.